Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afitri Vita Pratami dengan NIM A1D521-068. Saya di kelompok 10 yang akan membahas materi tentang analisis sistem dan desain sistem. Saya akan materi yang pertama yang akan membahas tentang mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap analisis sistem. Tugas-tugas yang harus dilakukan adalah yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, yang kedua mengidentifikasi titik keputusan, yang ketiga mengidentifikasi personil-personil. Materi yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari satu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tahapan analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Tahap ini merupakan tahap yang kritis karena kesalahan dalam tahap ini menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Misalnya, Anda diharapkan pada sesuatu masalah untuk menentukan seberapa jauh sistem tersebut telah mencapai sasarannya. Jika sistem mempunyai beberapa kelemahan, Anda harus dapat menemukannya. Tugas ini yang disebut analisis sistem. Tugas utama dari proses analisis sistem meliputi yang pertama menentukan lingkup sistem, yang kedua mengumpulkan fakta, yang ketiga menganalisis fakta, yang keempat mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Afitri yang tentang langkah-langkah dalam analisis sistem. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan sistem kerja. Langkah pertama dalam menganalisa berbagai sistem, yaitu dengan mendefinisikannya. Mendefinisikan masalah dan sistem harus juga termasuk batasan, prioritas, dan kekuatan sistem yang harus dijaga. Yang kedua, mendalami situasi dan mencari perbaikan yang mungkin dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu untuk mendesain dan mengevaluasi jalan lain untuk menghasilkan perbaikan. Yang terakhir, menghasilkan rekomendasi. Idealnya, rekomendasi seharusnya diperuntuk masalah yang ada dengan perbaikan-perbaikan tanpa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memahami kerja sistem. Yang pertama, hubungan antar sistem kerja dan bidang sistem informasi. Yang kedua, konsep dari sistem kerja yaitu kasus umum yang mencakup sistem. Yang ketiga, informasi, proyek, rantai nilai, rantai supply, dan kasus spesial lainnya. Selanjutnya, warisan dari komponen dan properti sistem kerja, kasus spesial dari sistem kerja, sistem informasi, dan proyek mungkin. Mewariskan elemen sistem, properti, dan generasi dari sistem kerja secara umum. Pemahaman tujuan dan kunci sukses dari sistem informasi. Sistem informasi yang ada mendukung satu atau lebih dari sistem kerja, yang mungkin tidak sama sekali, sebagian ataupun seluruhnya. Menggunakan sistem informasi, pengaplikasian prinsip umum mengenai sistem kerja, kesatuan dari prinsip umum yang berhubungan dengan sistem kerja. Yang terakhir merupakan dasar dari metode sistem analisis di mana bisnis dan pekerja IT dapat menggunakan apapun yang berguna bagi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang membangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Saya akan menjelaskan pengertian desain sistem menurut para ahli, menurut Burch and Grudson dalam Yogianto 2005. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
Desain sistem merupakan tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem dan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu bentuk sistem yang dibentuk sebagai pendefinisian dan kebutuhan-kebutuhan fungsional untuk mempersiapkan rancang bangunan implementasi yang berupa penggambaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan desain sistem. Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlihat. Tujuan kedua ini lebih condong pada desain sistem yang terrinci, yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan untuk pembuatan program komputernya. Untuk mencapai tujuan ini, analisis sistem harus dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan. Ini berarti bahwa data harus mudah ditangkap, metode-metode harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan sesuai yang didefinisikan pada tahap perencanaan sistem yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mendesain sistem. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah, sistem yang berjalan, dan sistem yang diusulkan. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Keempat, mendefinisikan kendala sistem. Keempat, membuat studi kelayakan. Yang terakhir, keputusan ditolak atau diterimanya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan sistem desain. Yang pertama, tentang model-driven strategy. Pendekatan desain sistem yang menekankan penggambaran model sistem untuk mendokumentasikan aspek teknik dan implementasi sebuah sistem. Yang pertama, modern struktur desain. Teknik desain sistem yang membagi proses-proses sistem menjadi komponen-komponen yang dapat diatur. Tentang sinonimnya, mendesain program sebagai hierarki top-down dari berbagai modul. Easier to implement and mating. Terakhir, modul harus sangat kohesif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rapid Application Development. Rapid Application Development pendekatan desain sistem yang menggunakan teknik terstruktur dan JAD untuk mengembangkan sistem secara tepat. Penggunaan beberapa teknik terstruktur untuk mempercepat pembangunan sistem, data-driven information, dan Joint Application Development. Yang terakhir, saya akan membacakan tentang Joint Application Development. Joint Application Development adalah teknik yang melengkapi analisis sistem dan teknik desain lain dengan menekankan pengembangan partipatif di antara sistem owner, user, designer, and builder. Selain sesi JAD, pada desain sistem, desainer sistem akan mengambil peran sebagai fasilitator pada beberapa workshop yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah perancang. Tekanan-tekanan desain adalah yang harus dipertimbangkan dalam mendesain suatu sistem informasi supaya dapat mengenakan sasarannya. Supaya sukses, harus mempertimbangkan desain force yang ada dan bagaimana tekanan-tekanan ini mempengaruhi proyek sistem informasi. Perancang sistem informasi juga harus memperhatikan sejumlah desain force yang mempengaruhi kerjanya, yaitu integritas, jalur pemakai atau sistem, tekanan persaingan, kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan sistem, faktor-faktor manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.